Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tahu sekarang di Kabupaten Bekasi jumlah kasus positif corona itu semakin meningkat. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat selalu, sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan mulai ke materi baru, yaitu teks posisi. Baik, masuk kepada materinya. Apa yang akan kita pelajari kali ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Sebelum dari itu, perlu kalian ketahui apa sih teks eksposisi itu. Jadi, teks eksposisi merupakan tulisan yang dibangun atas dasar permasalahan yang dirumuskan ke dalam pernyataan pendapat atau tesis, kemudian argumentasi-argumentasi dan rekomendasi atau penegasan ulang. Sehingga eksposisi merupakan paparan pendapat terhadap suatu hal yang disertai dengan alasan atau bukti yang objektif dengan maksud memberikan pengetahuan tentang hal tersebut kepada pembaca. Jadi, jika kalian masih bingung apa itu argumentasi, argumentasi itu merupakan alasan. Sehingga eksposisi itu pasti pendapat yang disampaikan selalu disertai dengan alasan kenapanya. Kenapa penulis berpendapat seperti itu, alasannya pasti akan disampaikan. Selanjutnya, beberapa pendapat mengenai teks atau mengenai eksposisi. Yang pertama itu dari Josh Daniel Parera dalam bukunya Menulis Tertib dan Sistematik. Beliau mengatakan bahwa tulisan eksposisi bertujuan untuk memberikan informasi. Penulis berusaha memaparkan kejadian atau masalah agar pembaca dan pendengar memahami. Selain itu, penulis juga memaparkan sejumlah data dan bukti sehingga dapat memperjelas persoalan dan kejadian demi pembacanya. Lalu, pendapat kedua yaitu dari Hasaidar Al-Wasilah dan Seni Susana Al-Wasilah. Dalam bukunya Pokoknya Menulis. Mereka berpendapat bahwa eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan mengklasifikasi, menjelaskan, mendidik, dan mengevaluasi sebuah persoalan. Penulisnya bermaksud memberikan informasi dan memberikan petunjuk kepada pembaca. Dalam eksposisi dipaparkan strategi pengembangan kliennya melalui pemberian contoh, proses, dan sebagainya. Lalu, pendapat yang ketiga yaitu dari Aceng Hasani dalam bukunya Ikhmal Menulis. Juga mendefinisikan bahwa eksposisi merupakan bentuk tulisan yang sering digunakan dalam menyampaikan uraian ilmiah dan tidak berusaha mempengaruhi pendapat pembaca. Melalui eksposisi, pembaca tidak diharuskan untuk menerima pendapat dari penulisnya. Jadi, pembacanya dapat menolak atau menerima hal yang dikemukakan oleh penulis. Dalam ketiga pendapat ini, ada beberapa hal, yaitu ada informasi, ada mendidik, informasi. Kita kembali pada pengertian eksposisi di awal. Eksposisi itu tulisan berisi pendapat yang disertai dengan alasan, dengan tujuan memberikan informasi kepada pembacanya. Lalu yang kedua, pendapatnya disertai dengan alasan. Alasan itu bisa juga merupakan data dan bukti. Gitu. Data dan bukti ini digunakan untuk memperkuat pendapat yang disampaikan. Lalu yang terakhir, eksposisi itu tidak berusaha mempengaruhi pendapat si pembacanya. Jadi, pembacanya itu dari pendapat yang disampaikan penulis, pembaca bisa menolak atau menerima pendapat penulis tersebut. Selanjutnya, masuk pada struktur teks eksposisi. Dalam struktur teks eksposisi, terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum atau tesis, argumentasi atau alasan, rekomendasi atau penegasan ulang. Pengertian mengenai masing-masing dari bagian struktur tersebut bisa kalian baca. Pernyataan pendapat itu berisi apa, argumentasi merupakan apa, dan rekomendasi atau penegasan ulang itu apa. Selanjutnya,
Baik. Di sini ada contoh teks eksposisi. Judulnya minyak esensial jeruk yang serbaguna. Bagaimana kalau kita menentukan mana yang menjadi bagian pernyataan pendapat, mana yang menjadi bagian argumentasi, mana yang menjadi bagian pernyataan penegasan ulang atau rekomendasi. Bagian yang pertama yaitu pernyataan pendapat ada di paragraf pertama dan kedua. Kenapa paragraf pertama dan kedua ini merupakan pernyataan pendapat? Karena dalam paragraf pertama dan kedua, penulis menyampaikan bahwa dalam buah jeruk itu selain terdapat vitamin C juga mengandung minyak esensial yang banyak manfaatnya. Itu merupakan pendapat yang disampaikan oleh penulis. Lalu kita ingat, dalam teks eksposisi itu bagian keduanya itu adalah alasan. Dan dalam eksposisi itu pendapat selalu disertai dengan alasan. Kenapa penulis berpendapat bahwa minyak esensialnya ini dalam buah jeruk memiliki banyak manfaat? Disampaikan pada kelima paragraf berikutnya. Ini merupakan bagian dari argumentasi. Di sini penulis menyampaikan alasan manfaat apa saja yang diberikan oleh minyak esensial buah jeruk. Penulis menyampaikan alasannya. Manfaat yang pertama itu merupakan sebagai antiseptik, lalu yang kedua sebagai antidepresan, yang ketiga sebagai anti-inflamatori, lalu yang keempat sebagai perawatan kulit, dan yang terakhir sebagai membantu mencegah kanker. Nah, setelah menyampaikan alasannya, biasanya dalam eksposisi itu di bagian akhir diberikan rekomendasi atau saran, atau bisa juga sebagai penegasan ulang dari pendapat di awal. Di sini di bagian akhir merupakan sebuah rekomendasi. Kenapa Bapak di sini menyimpulkan sebuah rekomendasi? Karena di bagian akhir ini penulis menyampaikan saran mengenai cara pemakaian minyak esensial dari jeruk. Lalu yang kita masuk pembahasan berikutnya, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ya, di sini sebagai gambaran akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada 5. Yang pertama menggunakan nomina dan pronomina. Lalu yang kedua menggunakan verba, adjektiva, dan adverbia. Ketiga menggunakan konjungsi. Keempat menyajikan argumentasi yang secara urut, dan yang kelima menyatakan sikap penulis. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada teks eksposisi, yaitu pembangunan dan bencana lingkungan. Kalian lihat, ini merupakan bahan untuk tugas kita pertemuan kali ini. Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan, silakan kalian baca teks ini. Setelah kalian baca, kalian jawab pertanyaan yang pertama. Apa pernyataan pendapat yang disampaikan oleh penulis? Lalu yang kedua, apa saja argumen yang disampaikan? Dan yang terakhir, apa penegasan ulang yang disampaikan oleh penulis? Ya, di sini merupakan tugas dalam hal struktur teks eksposisi. Untuk contohnya, jika kalian masih bingung, bisa lihat pengertian di sini. Lalu pembagian-pembagiannya yang ada di sini, jika kalian masih bingung, itu merupakan sebagai bahan kalian untuk mengerjakan tugas pertemuan kali ini. Baiklah, demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.